I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Tri Juliani dengan NIM 1214032191 dari kelas 4F Jurnalistik. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan judul Implementasi Teknologi Komunikasi. Dosen pengampu Bapak Hayatullah Kurniadi, SIKOM MA. Pengertian implementasi. Menurut Widodo, implementasi berarti menyediakan suatu sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak serta sebab akibat terhadap sesuatu. Sedangkan pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi menurut Slamin, yaitu teknologi yang kita gunakan untuk menyimpan, menghasilkan, mengolah, serta menyebarkan suatu informasi. Dan dapat kita simpulkan bahwa pengertian implementasi teknologi komunikasi ini yaitu suatu kegiatan yang kita lakukan oleh individu ataupun komunitas untuk menghasilkan serta menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan dampak serta sebab akibat tertentu gitu kan. Baik, saya akan menjelaskan implementasi teknologi komunikasi. Saya akan menjabarkan 6 bagian. Ada proses implementasi, ada difusi inovasi, ada proses adopsi teknologi komunikasi, ada kategori adopter, ada implementasi teknologi bagi organisasi, dan terakhir, faktor penentu implementasi teknologi. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang proses implementasi. Pada proses implementasi terdapat 2 proses, ada inisiasi dan ada implementasi. Inisiasi itu usaha mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi, sedangkan implementasinya yaitu kegiatan atau aktivitas yang sudah kita lakukan untuk menggunakan teknologi komunikasi itu. Pada setiap proses mereka memiliki beberapa tahapan. Pada inisiasi ada 2 tahapan. Pada implementasi ada 3 tahapan. Pada inisiasi ada tahapan agenda setting dan matching. Pada implementasi ada referending, clarifying, dan routinizing. Difusi inovasi. Apa sih difusi inovasi itu? Nah, difusi inovasi yaitu teori yang membahas tentang bagaimana ide atau gagasan baru. Nah, dalam teori difusi inovasi ini ada 3 yang menimbulkan gitu. Yang pertama itu kebiasaan, yang kedua pola pikir, yang ketiga kemampuan. Nah, bahkan ada beberapa elemen terdapat pada difusi inovasi. Ada inovasi, ada saluran komunikasi, ada jangka waktu, dan ada sistem sosial. Apa sih difusi inovasi itu? Nah, difusi inovasi itu gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Sedangkan saluran komunikasi itu alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima pesan. Nah, sedangkan sistem sosial itu kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, ada jangka waktu. Nah, jangka waktu ini proses keputusan si inovasi tadi. Yang selanjutnya proses adopsi teknologi komunikasi. Ada 5 tahap. Yang pertama, tahap pengetahuan. Di mana tahap ini seseorang belum mengetahui sama sekali tentang inovasi baru. Nah, yang kedua, tahap persuasi. Di mana tahap yang berada pada wilayah pemikiran calon pengguna. Nah, tahap ini seseorang sedang mempertimbangkan inovasi yang akan dijalankannya gitu kan. Nah, yang ketiga tahap pengambilan keputusan. Nah, pada tahap ini yaitu merupakan tahap keputusan akhir, apakah dia mau mengadopsi suatu inovasi atau menolak sebuah inovasi itu. Nah, yang keempat ada tahap implementasi. Pada tahap ini memungkinkan seseorang untuk memutuskan menerapkan inovasi itu untuk dirinya sendiri atau tidak. Nah, tahap terakhir itu tahap konfirmasi, yaitu proses setelah penerimaan dan implementasi inovasinya gitu. Kayak konfirmasi apakah setelah kita menerima inovasi yang telah kita jalankan. Selanjutnya yaitu kategori adopter terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama inovator, kedua adopter awal, ketiga mayoritas awal, keempat mayoritas akhir, dan yang kelima kelompok tertinggal. Nah, yang pertama yaitu inovator. Inovator adalah kelompok orang yang berani dan siap untuk mencoba hal-hal yang baru. Orang-orang yang seperti ini lebih dapat membentuk komunikasi yang baik meskipun terdapat jarak geografis. Nah, yang kedua ada adopter awal. Adopter awal adalah
menghasilkan lebih banyak opini dibandingkan kategori lain, serta selalu mencari informasi tentang inovasi. Dalam kategori ini, mereka sangat disegani dan dihormati oleh kelompoknya karena kesuksesan mereka dan keinginannya untuk mencoba inovasi baru. Nah, yang ketiga ada mayoritas awal. Mayoritas awal ini merupakan mereka yang tidak mau menjadi kelompok pertama yang mengadopsi sebuah inovasi. Bahkan bisa sebaliknya, sehingga mereka akan dapat berkompromi secara berhati-hati sebelum membuat keputusan dalam mengadopsi suatu inovasi. Selanjutnya yaitu mayoritas akhir. Pada kelompok yang ini, mereka lebih berhati-hati mengenai fungsi sebuah inovasi itu. Mereka menunggu hingga kebanyakan orang telah mencoba dan mengadopsi inovasi sebelum mereka mengambil sebuah keputusan gitu. Nah, yang terakhir yaitu kelompok tertinggal. Kelompok tertinggal merupakan orang yang terakhir melakukan adopsi inovasi. Mereka ini bersifat lebih tradisional dan segan untuk mencoba hal-hal yang baru. Selanjutnya tentang implementasi teknologi bagi organisasi. Yang pertama, manajemen sistem. Implementasi teknologi pada manajemen sistem ini upaya untuk mengoptimalkan hasil sistem organisasi. Yang kedua, proses biokrasi. Implementasi yang terjadi yaitu komunikasi yang merupakan suatu upaya untuk mengubah kebijakan suatu lembaga berdasarkan persepsi manajemen puncak. Yang ketiga yaitu pengembangan organisasi. Pada implementasi teknologi ini merupakan usaha untuk memenuhi keinginan individu atau komunitas serta muncul karena dorongan untuk meningkatkan partisipasi. Nah, yang terakhir yaitu konflik atau tawar-menawar. Pada implementasi teknologi komunikasi terjadi merupakan proses hasil tawar-menawar yang pada akhirnya menghasilkan jalan keluar kompromistis. Dari perspektif implementasi teknologi, ada 4 perspektif terdapat pada implementasi teknologi komunikasi sebagaimana dikatakan oleh Tornadzki dan Fleischer. Yang pertama ada teknosentrik, yaitu penerapan perspektif ini menempatkan teknologi sebagai kekuatan yang mendorong terciptanya perubahan. Nah, pada teknologi ini dianggap sebagai faktor dominan dalam proses implementasi teknologi komunikasi. Tidak heran dong bila perspektif ini lebih terfokus pada kapasitas dan ketersediaan teknologi komunikasi. Ada sosiosentrik, yaitu perspektif ini merupakan kebalikan dari perspektif teknosentrik. Apabila persepsi teknosentrik berfokus pada teknologi, maka perspektif sosiosentrik berfokus pada situasi sosial yang ada pada sebuah lembaga atau organisasi. Nah, munculnya perspektif ini berkat penerapan ilmu-ilmu sosial, terutama sosiologi. Ada konflik. Perspektif ini menempatkan konflik sebagai sesuatu yang melekat pada proses pengambilan keputusan. Ia beranggapan bahwa terdapat beberapa sumber kekuatan lembaga atau organisasi dalam implementasi kebijakan. Nah, yang terakhir ada desain sistem. Pada desain sistem merupakan kombinasi ketiga perspektif, yaitu teknosentrik, sosiosentrik, dan konflik. Dengan kata lain, mengintegritaskan fokus ketiga perspektif terdahulu, mulai dari teknologi, sistem sosial, dan politiknya. Karena perspektif ini lebih dikenal dengan nama siklus kehidupan sistem, maka disebut desain sistem. Terakhir, yaitu faktor penentu implementasi teknologi terbagi menjadi 5. Yang pertama, sistem sosial. Yang kedua, tingkat kebutuhan masyarakat akan inovasi. Yang ketiga, tekanan pihak lain. Keempat, keadaan individu. Dan terakhir, kepentingan kekuasaan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Break it down.